Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku ya. Apa kabarnya teman-teman semua, bunda-bunda semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Oke teman-teman, aku mau share lagi kegiatan aku hari ini ya. Tentunya masih di warung sembako. Nah, alhamdulillah untuk hari ini aku pergi belanja ya. Alhamdulillah untuk percikian itu di warung stoknya tinggal dikit, dan ini seperti biasa aku kalau belanja itu di jam bubuknya si adik ya teman-teman, biar nggak keganggu. Terus aku titipkan warung sama ibu aku, biar kalau aku belanja itu nggak ditutup ya teman-teman, karena alhamdulillah aku itu belanja setiap hari walaupun sedikit-sedikit, dan alhamdulillah sekarang aku belanja hanya percikian ya. Jadi untuk belanja aku setiap harinya itu gantian-gantian ya teman-teman, karena modalnya juga gantian. Dan untuk percikian ini aku habisnya itu sekitar 1.600.000 ya, pokoknya banyak sekali macam-macam ciki ya. Untuk percikian ini barang yang termasuk laris manis ya teman-teman, walaupun untungnya itu hanya sedikit, tapi ini barang yang laris manis, makanya harus selalu disediain ya teman-teman, jangan sampai kehabisan. Sebisa mungkin aku sama Pak suami itu bagi-bagi pekerjaan. Kalau barang atau belanjaan yang bisa aku belanja sendiri, aku belanja sendiri ya. Tapi kalau untuk yang berat-berat, minyak, tepung-tepungan, terus gula pasir, pas belanja banyak itu biasanya aku gantian sama Pak suami. Jadi aku yang nungguin jualan es, terus Pak suami yang belanja gitu ya. Kalau untuk percikian walaupun kelihatannya banyak, tapi ini enteng ya teman-teman. Terus di sana itu karyawannya itu baik-baik, jadi mereka itu mau natain gitu ya di rombong kayak gini. Jadi aku tinggal jalan aja, pokoknya udah ditatain semua sama karyawannya. Makanya aku enak aja ya kalau belanja banyak percikian kayak gini. Tapi beda lagi kalau belanja gula-gula, minyak itu kan natain sendiri ya teman-teman. Sedangkan aku kalau bawa rombong itu mau nyetandar dua itu susah banget ya teman-teman, namanya juga emak-emak ya. Makanya aku lebih seneng gantian sama Pak suami aja. Jadi untuk urusan warung sembako ini, untuk modal atau mau mengembangkan warung sembako ini aku handle sendiri ya teman-teman. Pak suami hanya membantu belanja-belanja aja. Jadi kita sebagai IRT juga harus irit-irit uang dapur, harus irit-irit uang warung juga ya. Modal warung itu jangan sampai kita gunakan untuk kebutuhan pribadi kita ya teman-teman, karena takutnya nanti kita malahan nggak bisa belanja lagi ya. Sudahlah modal kita itu mepet, kalau mau digunakan untuk yang lain-lainnya lagi ya takutnya kita nanti nggak bisa belanja lagi, terus bingung mau cari modal lagi di mana, mau cari pinjaman lagi di mana. Kalau mau hutang bank ya, kalau warung kita sudah berkembang, sudah bisa buat nyicil ya nggak masalah. Tapi kalau warung kita penghasilannya aja masih kembang kempis ibaratnya seperti itu ya, mau hutang bank ya malahan nanti kita yang terjerat sendiri. Belum lagi kita buat mutar modal buat ngembangkan warungnya, belum lagi kita buat nyicil bank ya. Di situ ya teman-teman, takutnya nanti malah warung kita itu nggak karuan, terus malah warung kita itu nanti takutnya lama-lama malah gulung tikar. Jadi semampunya kita aja ya teman-teman, kalau punya modal berapa ya kita kelola sebaik mungkin ya. Dirinci aja, misalkan penghasilan kita hanya di warung saja dan omset kita itu paling sehari 500.000, jadi keuntungan kita hanya 50.000. 50.000 itu digunakan untuk uang pribadi, untuk uang modal lagi, untuk nyicil, itu kira-kira bisa nggak ya teman-teman?
Kalau aku sendiri pasti akan bingung banget ngelola uang segitu ya teman-teman, untuk kebutuhan pribadi, untuk modal lagi di warung, untuk nyicil, udah aku nggak bayangkan gimana pusingnya ya. Makanya cari aman aja, cari nyaman aja, biar semuanya enak, kita juga nyaman ngejalaninnya ya. Untuk uang modal jangan digunakan untuk apa-apa ya. Kalau bisa kita cari tambahan lain selain warung sembako. Setiap pedagang pasti memiliki cara dan trik tersendiri untuk mengembangkan warung mereka dan untuk mengelola warung mereka. Karena yang tahu kondisi warung mereka ya hanya mereka yang mempunyai warung tersebut. Karena beda lokasi pasti akan banyak perbedaannya juga. Tidak bisa disamaratakan ya teman-teman, apalagi untuk masalah pelanggan ya. Dan untuk barang-barangnya juga yang laris ataupun yang tidak laris itu pasti setiap pedagang, setiap daerah itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Kelola warung kita senyamannya kita aja, karena yang tahu seluk-beluk warung kita itu hanyalah kita sendiri. Yang mengelola keuangan itu kita sendiri. Jadi kalau ada tombok atau tekor atau nggak bisa belanja itu kan yang tahu kita sendiri ya teman-teman. Seperti halnya kalau mengambil barang di warung itu bayar. Ada sebagian teman-teman yang tidak setuju dengan cara ini, karena menurut mereka itu kok ngambil barang di warung sendiri kok harus bayar, kok rasanya perhitungan sekali, kok bikin tersiksa, kok pelit gitu ya. Karena setiap pedagang ya balik lagi ya teman-teman, mereka mempunyai caranya sendiri. Semua itu balik lagi di kenyamanan kita. Sebenarnya sama aja. Kalau kita mau ngambil barang di warung tanpa bayar, nanti kalau ada tebok-tebok kita bisa ngambil uang dapur. Itu ya nggak apa-apa kalau teman-teman mau seperti itu. Kalau aku sendiri, aku lebih baik fokus modal warung ya hanya untuk warung saja. Kalau misalkan kita mau menambah modal dari uang dapur, itu nggak masalah karena aku sendiri seperti itu. Jadi uang dapur yang dikasih sama Pak suami, aku juga nabung. Kalau udah ngumpul, aku jadikan uang modal lagi. Karena aku nggak bisa minjam kemana-mana ya teman-teman, hanya bisa menabung dari penghasilan Pak suami saja. Jadi untuk modal warung ya sekarang alhamdulillah sudah mulai berkembang ya, dan alhamdulillah aku sudah memetik hasilnya gitu ya ibaratnya. Jadi sekarang aku kalau ngambil barang di warung itu sudah tidak bayar ya teman-teman. Jadi penghasilan aku di warung itu untuk makan sehari-hari atau ya untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan minyak goreng, gula pasir, sabun-sabun, dan jajan anak-anak itu aku gunakan dari penghasilan warung. Dan kalau untuk belanja sayur dan kebutuhan yang lainnya yang besar-besar itu dari penghasilan Pak suami. Kalau teman-teman mau ikuti cara aku juga bisa, tapi sebaiknya ya kita senyamannya diri kita aja ya teman-teman. Walaupun sekarang aku sudah memetik hasilnya, sudah tidak bayar kalau mau ngambil barang di warung, tapi aku juga tidak menggunakan semua penghasilan itu untuk kebutuhan pribadi ya. Tentunya aku masih harus menabung untuk modal lagi ya. Misalkan kalau sekarang itu misalkan aja penghasilan 500.000, keuntungannya 50.000, dan untuk kebutuhan kita itu 40.000, nanti untuk ditabung untuk kebutuhan warung kedepannya itu 10.000. Jadi ya tidak pasti ya teman-teman aku untuk nabungnya. Kalau omsetnya lumayan ya aku tambahin untuk nabungnya, kalau omsetnya lagi rendah ya aku kurangin, karena jualan itu enggak tiap hari laris ya teman-teman, pasti ada pasang surutnya. Jadi sesuaikan aja sama
penghasilan kita setiap harinya. Kalau seperti itu kan enteng ya teman-teman, kebutuhan warung terpenuhi, kebutuhan kita sehari-hari juga terpenuhi. Tapi tentunya menunggu warung kita itu berkembang dulu. Kalau warung kita itu masih merintis, masih kembang kempis, ya nanti takutnya modal kita habis ya teman-teman. Awal merintis usaha itu pasti menjadi waktu yang sangat melelahkan buat kita, karena ya kita harus benar-benar bekerja keras ya teman-teman, promo sana sini, bikin status WA, IG, Facebook, biar tetangga-tetangga kita itu tahu kita jualan apa aja. Terus kita juga harus kasih promo-promo biar ada pelanggan yang mau datang di warung kita. Pokoknya merintis usaha itu awal-awalan itu benar-benar kita harus siap mental dan siap capek ya teman-teman. Makanya sebaiknya untuk modal warung itu ya kita fokuskan untuk warung saja dulu. Nanti kalau sudah berkembang, sudah enak kok teman-teman, kita juga sudah bisa memetik hasilnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing kita tentang warung sembako semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan mudah-mudahan juga bisa dipahami. Oke, lanjut ke videonya, dan video ini aku ambil keesokan harinya ya teman-teman. Jadi aku selipin sedikit video masak. Siapa nih yang kangen aku masak-masak? Karena sekarang udah jarang banget ya aku bikin video masak-masak dan video bebersih. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, nanti sedikit-sedikit aku selipin ya untuk video masak sama video beberes, biar teman-teman itu nggak bosen. Nah oke, untuk hari ini aku masaknya cukup simple aja, menu desa, menu rumahan. Nah jadi aku bikin oseng cabe ijo khas Wonosobo ya teman-teman. Kalau di Wonosobo itu khas banget bikin oseng cabe ijo yang masih blondon. Jadi sebelum di oseng itu cabenya dibelah dulu ya biar bumbunya itu meresap. Nah untuk menu yang kedua aku bikin sop ayam ya teman-teman, yang cukup simple aja. Dan tadi juga aku ada goreng jengkol ya, itu jengkol dikasih sama saudara ya teman-teman. Alhamdulillah untuk menu kali ini cukup nikmat buat kami yang ada di desa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa mampir lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.